Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas, di mana luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 kilometer. Dari luas tersebut, maka menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara terluas di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena potensi yang dimiliki oleh Indonesia, di mana memiliki potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan, yang diambil dari alam untuk kehidupan kita, itu adalah sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Namun untuk Indonesia, potensi sumber daya alamnya adalah potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya alam tambang. Potensi sumber daya alam hutan. Hutan adalah sebuah tempat di mana biasanya terletak di sebuah lereng pegunungan. Dan ciri khas daripada hutan ini adalah banyaknya pohon yang tumbuh dan terdapat kekayaan flora serta fauna. Adapun masyarakat biasanya memanfaatkan hutan untuk mengambil kayu yang digunakan untuk bahan bakar, membuat rumah, membuat lemari, dan lain sebagainya. Juga mengambil buah-buahan yang ada dalam hutan tersebut, serta mengambil tumbuhan sebagai obat-obatan. Adapun fungsi daripada hutan di Indonesia, yang pertama adalah mencegah erosi dari tanah longsor. Selanjutnya, hutan juga menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air. Selanjutnya, hutan juga akan menyuburkan tanah. Hutan juga sebagai sumber ekonomi. Hutan mengurangi polusi untuk pencemaran udara. Hutan juga sebagai rumah bagi berbagai hewan dan sebagai sarana belajar bagi manusia. Adapun potensi sumber daya tambang, nah bahan tambang ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah bahan tambang mineral logam, yang kedua bahan tambang mineral bukan logam, dan yang ketiga bahan tambang sumber tenaga energi. Bahan tambang mineral logam adalah bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya adalah pasir besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan yang lainnya. Sedangkan bahan tambang mineral bukan logam, contohnya adalah batu kapur, belerang, pasir, dan lain sebagainya. Dan bahan tambang sumber tenaga atau energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemaritiman Indonesia. Nah, kemaritiman Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perikanan, yang kedua hutan mangrove, dan yang ketiga adalah terumbu karang. Di mana Indonesia memiliki lautan yang luas, maka Indonesia bisa memanfaatkan perikanan, hutan mangrove, serta terumbu karang untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.